Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim bin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laysa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa alaikum bil jama'ati fa inna yadallahi ma'al jama'ah wa man syadda binar. Ahbabana fillah, duyufan dan a'izza, insyaallah pada pagi hari yang mulia ini kita akan awali jalsah kita dengan bacaan hadis-hadis yang pertama daripada Kutubus Shihah atau hadis-hadis yang pertama daripada Al-Awail As-Sumbuliyah. Mungkin banyak di kalangan kita yang masih belum mengamat maksud daripada Al-Awail, dan kedua maksud daripada As-Sumbuliyah. Al-Awail artinya jamak daripada awal, awalun awalani. Awail jamak taksir ala wazni masajid, artinya yang awal daripada tiap hadis. Yang pertama daripada kitab Sahih Bukhari, yang pertama daripada kitab Sahih Muslim, hadis yang pertama daripada Sunan Abi Daud, hadis yang pertama daripada Sunan At-Tirmidzi, hadis yang pertama daripada kitab Sunan An-Nasa'i, hadis yang pertama daripada kitab Sunan Ibn Majah. Nanti juga disambung dengan kitab Al-Ma'ajim, Al-Masajid, Al-Masanid, Mu'jam Al-Imam At-Tabari yang tiga. Yang pertama daripada kitab Musnad Imam Syafi'i, yang pertama daripada kitab Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi atas tujuan apa saja? Atas tujuan apa saja dengan kita mempelajari kitab Al-Awail As-Sumbuliyah nisbah kepada Syekh Muhammad Said Sumbul, karena dengan beliau di antara daripada ulama yang pertama yang menyebutkan atau yang menulis, yang mengumpulkan hadis-hadis yang pertama daripada sekian puluh kitab-kitab hadis. Jadi sebenarnya bukan untuk usia tahfiz. Ini peringkatnya setelah baca Kutubus Sittah atau sudah pada usia jenjang usia yang sudah lanjut. Jadi anak-anak tahfiz dengar saja. Bagi tumpuan hadis yang pertama sampai kepada hadis yang ke-6 nanti insyaallah. Kalau mungkin kan lebih kita baca lebih. Secara pastinya maklumat secara global tentang Al-Awail, karena untuk kita baca kitab Sahih Bukhari ada di sana tidak kurang daripada dalam 8.000 buah hadis. 8.000 buah hadis. Kalau seandainya kita buat pengajian tiap hari pun, saban hari kita baca 5 sampai kepada 10 hadis, kira-kira mau sampai dalam berapa tahun baru habis. Nanti dengan Sahih Muslim 5 ribuan, Sunan Abi Daud 4 ribuan, Sunan Tirmidzi pun juga seperti itu. Baca kitab Musnad ada tidak kurang daripada dalam 27.000 buah hadis Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi agar dengan kita mendapatkan barakat dapat, dan kita ada sanad bersambung sampai kepada ulama-ulama hadis, supaya kita ada sanad bersambung kepada Imam Bukhari, sanad bersambung sampai kepada Imam Muslim, sanad bersambung sampai kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, sanad bersambung sampai kepada Imam Syafi'i, sanad bersambung sampai kepada Muwatta Malik, sanad bersambung sampai kepada kitab Sunan Al-Kubra, Sunan Kubra Imam Al-Baihaqi. Maka ulama kita untuk mendapatkan keberkatan sanad bersambung kepada ulama-ulama besar tadi itu, mereka ambil satu buah hadis saja daripada tiap buah kitab. Daripada 8.000 ambil hadis yang pertama, daripada 20.000 ambil hadis yang pertama. Katakan saja seperti kitab Kanzul Ummal, itu ada jumlah bilangan hadisnya tidak kurang daripada dalam 50.000 buah hadis. Habis umur kita kalau kita nak mempelajari kitab itu. Itu belum habis lagi, masih banyak lagi kitab-kitab hadis lainnya. Jadi tabarruk mana yutraku mana
ma la yutraku, bukan, ma la yuhsadu kulluh la yutraku julluh, atau dengan bahasa kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang kalau dengan kita tidak boleh mencapai untuk kesemuanya, maka dengan kita dapatkan apa yang boleh kita dapatkan. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur, nak berudu secara sempurna daripada ujung jari sampai ke siku tangannya tak ada, yang ada setakat sampai pada lengan saja. Okey, yang lengan tu kita kena basuh. Begitulah juga dengan anggota-anggota lainnya, perumpamaan yang seumpamanya. Ya Allah, teringin kalau tiap pagi dengan kita kena makan cukup. Dengan kita biasa kita makan nasi kerabu 2 bungkus, tapi yang ada setakat setengah bungkus saja. Okey, daripada tak makan langsung, daripada tidak makan langsung, dengan kita makan apa adanya. Jadi pada pagi hari ini insyaallah kita nastatih, natabarrak dengan membaca kitab Al-Awail As-Sumbuliyah oleh Imam Said As-Sumbul rahimahullah ta'ala, salah satu daripada ulama Mekah, dan kita ingin mengabadikan periwayatan ini hatta ilama la nihayata lahu. Saya bertalaki kitab Al-Awail As-Sumbuliyah itu daripada Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Padani pada tahun 1400-an. Jadi pada waktu itu yang membacakan Syekh Ali Al-Katafani. Syekh Ali Al-Katafani ini adalah merupakan murid kesayangan Syekhuna Syekh Yasin Al-Padani. Jadi sebelum periwayatan hadis musalsal diriwayatkan pada tiap minggu fi akhir umri Syekh, akhir-akhir umur beliau. Jadi beliau bacakan kepada kami terlebih dahulu Al-Awail As-Sumbuliyah. Hadis yang pertama daripada tiap kitab hadis. Kitab hadis ini diantara daripada kitab yang paling banyak sungguh. Jadi kalau kita nak hitung-hitung dengan duit ringgit, dengan uang RM, rasa-rasanya kalau nak kumpulkan semua kitab-kitab hadis, kalau hanya setakat dalam 50 ribuan RM saja belum tentu cukup. Jadi itu kalau untuk kita nak memiliki semuanya. Tapi kalau kita miliki pun untuk apa kalau kita tidak membaca dan juga tidak mempelajarinya. Jadi dengan kita natabarak, kita ambil hadis yang pertama daripada kitab Sahih Bukhari. Setelah kita dengari mukaddimahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa hadhihi ummatan Muhammadiyata bi'ulumil isnad wa ja'ala ulama'aha marji'an. Ini nak disyarahkankah? Nak sardan kah? Terpulang panjang. Sampai hadis. Ha? Boleh sampai hadis. Sampai ke hadis. Jadi mukadimah kita dengari saja. Okey, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anggaplah paham semuanya. Marji'an lil ibadi wal ubadi wa hafadhatan li syari'atil mutahharati min ahli az-zaghi wal ilali wa nawa'ahum ila hafadhatin wa naqalatin wa nuqalin wa ja'ala sanadahum muttasilan ila at-tabi'ina thumma ila as-sahabati al-mukarramina thumma ila sayyidil khalaiqi ajma'ina fatalaqa an Jibril al-amin an rabbil alamin sallallahu Alaihi salatu wassalam.
سعيد بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Jadi mukadimah yang beliau sebutkan tadi itu, di mana dengan Syekh Sumbul rahimahullah taala menjelaskan tentang al-isnad. Ini diantara dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, anajiluhum fi sudurihim, injil mereka itu ada di dalam dada-dada mereka. Perbedaan kita dengan umat-umat yang terdahulu, yang walaupun kitab seumpama Taurat itu kepada kaum Yahudi ada dalam berapa juta ramai orang-orang Yahudi, seumpama kitab Al-Injil kepada orang-orang Nasrani, seumpama dengan Zabur kepada pengikut Nabi Daud alaihissalam, tidak ada seorang pun daripada umat-umat yang terdahulu itu yang menghafal kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka. Tidak ada yang hafal kitab Al-Injil, tidak ada yang hafal kitab At-Taurat, atau juga dengan Az-Zabur, atau dengan Suhufu Ibrahim wa Musa. Satu tentang menghafal nas-nas Al-Qur'ani atau dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah, itu diantara daripada khususiat umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita perumpamakan semacam itu, Injil mereka, maksudnya umat Nabi Muhammad, itu ada di dalam dada-dada mereka, tidak dapat dihitung dalam berapa ramai jumlah bilangan hufaz, orang-orang yang hafal Al-Quran yang pertama. Kemudian tidak hanya setakat hafal, tapi juga diantara daripada khususiat kita menghafal Al-Quran dan juga menghafal dengan yang seumpamanya. Wabithuhu ma'ahu, itu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW dengan sanad yang bersambung daripada guru kepada guru kepada guru kepada guru kepada guru sampai kepada at-tabi'in, sampai kepada as-sahabil jalil, sampai kepada baginda Nabi, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada al-Maula Jalla Jalaluh. Jadi dikatakan laulal isnad laqala man qala maqal. Kalau bukan karena sanad-sanad awak, mana jangan merepek, jangan bercakap sesuka hati. Mana sanad yang bersambung? Ilmu ada sanadnya, ada silsilah mata rantai yang menyambung kita dan menghubung kita sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, ini atas permintaan daripada seseorang yang lebih istimewa, lebih mulia, lebih agung daripadaku. Bukan permintaan daripada murid biasa, bukan permintaan daripada orang awam. Yang meminta untuk beliau mengumpulkan hadis al-awail di sini adalah orang yang lebih dewasa, yang lebih alim, yang lebih hebat daripada aku. Permintaan daripada seseorang yang aku tidak dapat untuk menolak permintaannya. Maka dikenakan, karena dengan yang meminta tadi itu salah seorang ulama besar, salah satu daripada ulama yang aku tidak dapat menolak permintaan, aku pun perkenankan permintaan orang tadi itu musta'inan billah, dengan menyusun, dengan menyebutkan hadis-hadis yang pertama daripada sekian puluh macam kitab hadis. Jadi dengan mukadimahnya tadi itu, terus beliau sebutkan sanad-sanad beliau kepada para masyayikh, sanad-sanad yang bersambung kepada ulama-ulama daripada Mekah Madinah, kepada ulama daripada Mesir dan Irak, hingga sampai kepada sanad yang pertama yang bersambung sampai kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari dengan tajuknya Babu Kaifa Kana Bad'ul Wahyi, Babun Kaifa Kana Bad'ul Wahyi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyatakan tentang macam mana permulaan wahyu itu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita ingin tahu sedikit sebanyak prosesi turunnya wahyu kepada baginda itu seperti apa. Jadi disebutkan dalam beberapa buah riwayat, ada di antaranya secara langsung malaikat Jibril langsung menyampaikan wahyu Allah kepada baginda. Ada di antaranya malaikat Jibril itu menyamar macam seperti salah seorang sahabat, dan selalu dengan malaikat Jibril menyamar seperti rupa Sayyidina Dihyatul Kalbi. Dan kadang-kadang Nabi kita bersabda, waqad ya'ni tijati mithlu salsalatil jaras.
Kadang-kadang wahyu itu turun macam seperti bunyi prenter. Salah satu jaras macam seperti bark, dulu sebut dengan bark, hatif, sebut bark atau apa bahasa kita, barkul hatif. Hatif itu seperti bunyi telepon. Wahwa asyaddu alayya, dan itu merupakan wahyu yang paling berat. Musim sejuk sungguh Nabi kita terpeluh, Nabi kita keringatan. Pernah pada suatu ketika Nabi kita lagi sedang berbaring di atas paha Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Biasalah suami baring paha istri itu biasa. Yang tak biasa itu kalau kita baring paha seseorang yang bukan mahram, itu haram. Kalau baring paha istri baring atas paha suami, silahkan saja. Ternyata pada waktu Nabi kita lagi sedang berbaring tadi itu turun wahyu. Kata Sayyidatuna Aisyah, rasa-rasa macam seperti nak patah saja kakiku, terasa berat sungguh. Nabi kita terpeluh, Nabi kita keringatan. Setelah berakhir baru terasa lega. Jadi diriwayatkan apa saja yang menghalang Sayyidatuna Aisyah itu bergerak. Takut kalau Nabi kita terjatuh, macam seperti pada waktu Nabi kita lagi sedang tidur di atas paha Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah melakukan suatu perkara yang dengan baginda tidak berkenan. Kalau dengan bahasa kasar kita begaduh lah begitu, begaduh dengan baginda Nabi. Jadi melantangkan, menyaringkan suara kepada baginda Rasulullah SAW. Datang Sayyidina Abu Bakar pada waktu Nabi kita lagi sedang berbaring. Beliau dapat informasi Nabi kita lagi sedang berbaring di paha Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidina Abu Bakar tusuk cucu. Nabi kita lagi sedang aku menahan sakit yang pertama, menahan geli yang kedua. Kalau bukan kena nak meraihkan agar Nabi kita jangan terbangun, aku akan bergerak. Tapi kamu seperti itu. Pada waktu kita memarahi seseorang, orang asam, kamu ini keterlaluan betul, sampai ditusuk-tusuk, sampai dimarah-marahi aku nak bergerak, takut kalau Nabi kita terkejut. Jadi ini dua riwayat. Tadi riwayat tentang Nabi kita, tentang Sayyidina Abu Bakar menusuk-nusuk perut Sayyidatuna Aisyah. Yang sebelumnya tadi itu tentang pada Nabi kita berbaring atas paha di saat Nabi kita menerima wahyu. Kembali, jadi tajuk pertama dalam kitab Sahih Bukhari bil mukarrar bitakrar, dengan hadis yang terulang-ulang. Kadang-kadang ada satu buah hadis diriwayatkan dalam 7 tempat. Itu bukan karena beliau tidak perasan atau tidak sudah, tidak. Sebab pada tiap tempat beliau sebutkan hadis tadi itu memang ada munasabahnya, memang ada hubung kaitnya. Jadi diriwayatkan secara takrar hampir tidak kurang daripada dalam 8.000 buah hadis. 8.000 buah hadis itu dengan salafun saleh kita sebut para hufaz, di antaranya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Al-Imam Hatim, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Iraqi, dan juga dengan Al-Hafiz Ibnul Mulaqqin, Al-Hafiz Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, guru beliau Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 8.000 buah hadis itu terus banyak ada di sini. Hadis dengan sanad dan matannya. Bahkan sekarang ini Masya Allah tabarakallah, Allah muliakan ulama-ulama kita daripada India Pakistan yang mengambil alih hadis atau periwayatan hadis, pensyarahan kitab-kitab hadis daripada ulama-ulama Mesir sebelumnya. Kalau pada abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, boleh kita pastikan yang mengungguli dalam bidang ilmu hadis adalah ulama-ulama Mesir. Sahih Bukhari dengan syarahnya Umdatul Qari, Mesir. Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mesir. Irsadus Sari, Mesir. Imam As-Suyuti, Al-Hafiz Al-Iraqi, Ibnul Mulaqqin, Al-Hafiz Al-Mizzi, itu semuanya ulama-ulama Mesir. Tapi lepas menjelang pada abad yang ke-10, itu beralih kepada ulama-ulama India. Mubarkafuri, Saharnapuri, Ad-Dihlawi, itu Al-Qawqji, itu selamanya ulama-ulama India. Jadi dikatakan sekarang ini ada di antara daripada syuyukhul hadis di India Pakistan tidak hanya setakat hafal kutubus sittah,
Tidak hanya sekedar hafal 6 buah kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dengan Ibnu Majah, tapi hafal dengan syarah-syarahnya. Ada yang hafal kitab Fathul Bari itu 16 jilid. Mana semangat kita sekarang ini 16 jilid. Kita nak beli kitab itu pun tak ada duit, apalagi untuk kita menghafalnya. Bukan tak ada duit, tak ada semangat. Tak ada semangat. Nanti ini macam mana pelajari kata di sedikit di taskil, sedikit di ini. Sebab kenapa? Sebab kalau ada kursus bahasa Inggris, kalau juga atau manajemen untuk cepat kaya, skema cepat kaya, mereka beli semuanya kitab-kitab, buku-buku yang berkenaan dengan skema cepat kaya tadi itu mereka beli. Tapi kalau untuk belajar kitab agama, untuk belajar kitab hadis, toasted je. Toasted ya. Itu pun nanti terkena buang. Jangan dibuang, terbuang ilmu Anda. Jaga keberkatan ilmu. Ilmu bukan dengan riwayat. Riwayat itu senang saja. Burung pun boleh bercakap, MP3 boleh bercakap, handphone boleh bercakap. Tapi kita inginkan ilmu tidak hanya sekedar dihafal, tapi mewarnai kehidupan kita. Betul-betul ilmu memberikan panduan dan pencerahan dalam hidup. Oke, ringkas. Hadis yang pertama daripada kitab Sahih Bukhari, kaifa kana badul wahyi, bagaimana permulaan wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan diriwayatkan. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Maulana Syekh Yusuf Al-Firabri ini adalah merupakan murid kesayangan Imam Bukhari. Di antara daripada mimpi-mimpi menarik beliau, dalam mimpiku pada waktu aku berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku, aku melihat di mana Nabi kita berpijak, di situ Imam Bukhari berpijak. Nabi kita melangkah seperti apa luasnya, macam juga langkah Imam Bukhari ikut daripada belakang. Begitu ditakwilkan mimpi tadi itu membuktikan Imam Bukhari akan Allah berikan satu karunia anugerah luar biasa kepada beliau untuk menghimpunkan sunnah-sunnah baginda dan juga dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Kitab Sahih Bukhari mendapatkan julukan as-sahhu kitabin ba'da kitabillah. Sebelum kitab Sahih Bukhari yang mendapatkan julukan seperti itu adalah kitab Muwatta Imam Malik. Imam Bukhari yang meninggal dunia di Khartang, di satu tempat. Di antara daripada yang menarik, tidak pernah ada kejadian yang berlaku sebelumnya. Pada masa jenazah dikuburkan, keciuman bau wangi sungguh. Dikatakan sampai 70 hari bau semerbak, bau wangi tadi itu keluar daripada kubur Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebelum hadis tadi itu ditulis, mandi yang pertama, sembahyang 2 rakaat antara kubur baginda dengan mimbar. Lepas salat 2 rakaat baru tajuk-tajuknya, topi-topinya disebutkan babun kaifa kana badul wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu selepas salat 2 rakaat. Jadi macam mana dahulu pernah ada dikatakan oleh seorang ekoran kepada orientalis, apa yang menyebabkan kitab Bukhari itu ditakdis, diagungkan dan dimuliakan? Sabar dulu, jangan merepek, jangan merapu, jangan cakap kotor. Asbab musabab kitab itu mendapatkan tumpuan dan perhatian ada dalam berapa ratus, paling tidak dalam berapa puluh syuruh syarah kepada kitab Sahih Bukhari. Tuh Maulana Syekh Zakaria Al-Kandalawi bukan mensyarahkan hadis-hadisnya, mensyarahkan topik-topiknya saja, anawin, inwan, mawadhi. Itu ada dalam 4 jilid besar. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang seperti apa yang beliau miliki? Kalau nak tahu tentang isi kandungan kitab Sahih Bukhari, ulama mengatakan
fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fikih Imam Bukhari itu terletak pada terjemah, terletak pada tajuk topik pembicaraan yang dibicarakan. Dari situ kita tahu macam mana pendapat daripada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi dengan berkat salat yang pertama, dengan berkat pakaian serba kemas dan rapi yang kedua, dan dengan berkat istiqbalul kiblat dan juga dengan pakaian yang serba putih, wangi dan harum, itu diantara daripada asbabul barakat yang Allah letakkan di dalam kitab Sahih Bukhari Al-Jami'us Sahih, kitab yang paling asah setelah kitab Allah, itulah kitab Al-Jami'us Sahih lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh, tajuknya tadi itu tentang badul wahyi, permulaan wahyu kepada baginda Nabi. Hadis sampai kepada Imam Firabri. Imam Firabri juga bermimpi melihat Imam Bukhari lagi sedang mengipasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi kita mimpi yang tidak keru-keruan. Tidur pun tak berwudu, tidur pun tak ada baca-baca apa-apa. Lepas nonton bola sepak, bismikallahumma ahya wa amut pun tak terbaca, langsung ngorok. Cumana kita boleh mimpi bagus. Nabi kita bersabda, lam yabqa minan nubuwati ilal mubasyarat. Tidak tersisa daripada perkara kenabian itu kecuali mubasyarat, perkara-perkara yang menggembirakan. Qila wa mal mubasyiratu ya Rasulullah, apa saja perkara mubasyir? Nabi kita bersabda, ar-ru'ya salihah, mimpi-mimpi bagus, mimpi-mimpi baik yang dimimpikan oleh seseorang atau yang dimimpikan oleh orang lain. Mungkin kita yang memimpikannya langsung, kita mimpi bertemu Rasulullah, kita bermimpi bertemu dengan Imam Bukhari, kita baca talaki Bukhari, talaki kitab Sahih Bukhari daripada Imam Bukhari langsung. Kita mimpi talaki kitab hadis itu di Mekah, itu mimpi bagus. Atau dimimpikan oleh orang lain. Bang Sanusi, tadi malam saya mimpi saya tengok abang bersalaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mana au yura lahu. Oke? Jadi Imam Firabri mimpi apa saja? Mimpi Imam Bukhari mengipasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama insahatir karroya, kalau mimpi itu betul, itu menunjukkan kamu akan mempelter, akan menapis, akan menghakis, mengetepikan perkara-perkara yang lekat kepada hadis-hadis Nabawi, sehingga hadis itu diriwayatkan secara utuh seutuhnya, murni semurni-murninya. Jadi Imam Bukhari diantara daripada ulama yang pertama al-awail yang Allah anugerahkan untuk mengumpulkan kitab-kitab hadis. Hadis yang pertama tadi tajuknya tentang permulaan wahyu, tapi hadis yang diriwayatkan riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Tadi tentang wahyu, ternyata hadisnya tentang niat. Innamal a'malu, hanya saja segala amalan itu dimulai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap segala sesuatu itu menurut niat yang kita niatkan. Niat apa saja kita baca kitab awail pada pagi hari ini. Niat apa saja kamera diletakkan di situ. Niat apa saja kita hadir di maktab tabis. Apakah niatnya nawaitu untuk sarapan pagi minum sirap Bandung di situ. Apakah nawaitunya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Semuanya bergantung kepada nawaitu. Jadi yang terlebih dahulu sebelum baca hadis, sebelum ke tahfiz, sebelum menghafal Quran, sebelum menghafal hadis dan juga sebelum mengaji di pondok, di mahat-mahat mana saja, betulkan niat terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat, hanya saja segala amalan itu akan mendapatkan ganjaran pahala itu dengan niat yang kita niatkan. Wa innamal likulli imri'in, dan bagi seseorang ikut niat yang diniatkannya. Sehingga sampai Nabi kita sebut wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paman kanat hijratuhu, maka sesiapa yang hijrahnya ke Madinah lidunyan yusibuha, untuk mendapatkan keduniaan.
Kampanye politik untuk apa? Mengaji juga untuk apa? Duduk di depan juga untuk apa? Hadir juga untuk apa? Kalau itu untuk dunia, maka dunialah yang bakal akan kita dapatkan. Au kana au limra'atin yankihuha, atau hijrah ke Madinah itu tidak lebih daripada untuk menikahi seorang perempuan. Disebut dengan muhajir Ummul Qais. Rupa-rupanya di zaman sahabat ada salah seorang daripada mereka janjian dengan perempuan untuk menikah di Madinah. Hang kalau nak nikah dengan aku, hang kena datang ke Madinah dulu lah. Nah, jadi kalau nak kawin dengan orang Perak, kena datang ke Perak lah. Kalau nak kawin dengan orang Melaka, kena menyeberang daripada Medan ke Melaka. Tujuan datang ke Melaka bukan untuk mengaji, untuk kawin. Ya itulah habuannya dia. Itu yang kita dapatkan. Au limratin yatazawwajuha, atau untuk dia menikahi seorang perempuan. Nabi kita bersabda, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya asalnya tujuan yang dia niatkan. Jadi begitulah juga kita di majelis ilmu, begitulah juga kita kawin. Kawin untuk apa, Bang? Menikah untuk apa? Apakah hanya semata-mata untuk menyalurkan nafsu? Kalau nikah kawin kita hanya setakat untuk menyalurkan nafsu, ini gabung baca hadis dan tausiah. Jadi nanti tak ada tausiah ada. Ini adalah tausiahnya nih. Jadi tak ada lagi tuntutan, lepasnya habis 5-6 buah kitab, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya gabungkan semuanya 3 dalam 1. Nah, jadi pada masa dengan kita melakukan satu aktiviti itu kira-kira atas tujuan apa saja? Hijratu ila ma hajara ilaihi, hijrah ikut tujuan yang kita matamatkan. Kita pinang dia. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kau pinang si perempuan itu? Kau nikah dengan dia atas tujuan apa saja? Apakah kenapa? Karena dia seksi bi, dia cantik, dia macam seperti binatang film jadi, macam seperti dengan bintang film daripada Hindustan. Itu apa bedanya kita kawin dengan orang kafir atau kafir? Sama, tak ada beda. Macam kita kawin, mereka juga kawin. Macam kita makan, mereka juga makan. Tak ada bezanya. Harus ada perbedaan. Kita sebagai umat Islam, kita nikah bukan karena nafsu. Nafsu iya menyalurkan nafsu secara halal. Tapi yang pertama Nabi kita bersabda, nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Satu itu karena adalah sunnah para nabi-nabi dan rasul. Yang kedua agar dengan kita mendapatkan dzurriyyah dan keturunan yang akan mendoakan kita selepas kita mati nanti. Yang ketiga untuk kita menyalurkan nafsu kita secara halal. Yang ketiga, yang keempat niat kita untuk mengenang, untuk merangsang dan memotivasi hati kita agar kita terpancing dengan kenikmatan yang abadi nanti di dalam surga. Dalam surga ada kawin, ada bidadari. Abang punya 70 bidadari nanti dalam surga. 70 di dunia nak dapat 2 pun susah. Tanya aja yang tua-tua tuh, tanya aja, Palung tak nak tambah kah? Kata Palung, kalau cerita tentang kawin tuh tak masalah sangat. Yang paling masalah tuh berbicara tentang nak nambah lagi yang jadi masalah. Bukan masalahnya kita tidak takut, bukan masalah kita takut bini. Yang masalah tuh bini kita tidak takut kita. Itu penyakit kita. Di akhirat nanti semuanya paling sedikit pun 70 bidadari. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat sampai tanya bab hubungan antara pasangan dua laki istri. Nabi kita bersabda di akhirat nanti masing-masing Allah bagi kekuatan seperti kekuatan 100 orang laki-laki. Satu orang macam 100 orang laki-laki dunia, macam 100 orang. Masya Allah, tabarakallah. Akan terlayan mereka tuh semuanya. Lain daripada itu, hubungan yang berlangsung dengan bidadari-bidadari baru saja berseronokan, baru saja, ini panjang nih syarahnya nih, baru saja berseronokan dengan bidadari. Hai ya wali Allah, atah-atah lagi. Hei kekasih Allah, amali min nasib, apa aku tak ada bagian, apa aku tak kebagian? Tengok yang atas lebih cantik lagi, lebih seksi lagi, lebih jelita lagi. Terlepas yang ini langsung lompat naik ke atas. Nanti begitulah selanjutnya. Kalau diserahkan sampai habis nanti panjang waktu kita. Dan dia kata niatnya untuk apa? Niatnya untuk ikut sunnah. Niatnya untuk kita dapat keturunan. Niatnya agar kita
menjadi orang yang memperbanyak manusia-manusia yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah untuk memenuhi hasrat baginda Nabi. Ini mukasirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Aku akan membanggakan jumlah bilangan kalian yang ramai nanti pada hari kiamat. Makan. Sekejap lagi makan tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Makan. Tapi udah makan dah. Makan lagi makan. Apa bedanya? Kalau makan dengan menggunakan tangan kiri, kalau makan minumnya pada waktu kita berdiri, kalau makan minumnya dengan tidak ada hamdalah pada penghujungnya, selepas kita makan dan basmalah pada waktu kita mengawalinya, apa bedanya kita dengan kambing? Kita makan, kambing juga makan. Kita makan, lembu juga makan. Kita makan, mat soleh, mat toleh pun juga makan. Tak ada beza. Harus ada perbezaan. Ilmu yang membezakan. Kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih yang kita pelajari itu yang membezakan. Jangan ngantuk bang, jangan ngantuk. Allah, abang ni soalnya tidur. Nanti termimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mata, sekejap je. Sekejap je ni kawan-kawan belum ada yang tidur lagi ni. Jangan jadi pada pagi tadi itu. Kami buat gerak bersambung pada pagi ini. Sama-sama celekan mata. Besar. Mata yang tidak akan diseksa oleh api neraka nanti pada hari kiamat. Mata yang berjaga di jalan Allah. Jadi kalau malam itu kita salah gunakan, malam itu kita berehat, malam itu kita tidur, supaya celek mata kita di waktu siang. Ulama tidak menyarankan tahajud sepanjang malam kalau subuhnya nanti dengan kita ngantuk. Kalau subuhnya dengan kita hilang power dan juga hilang tenaga. Jadi kalau pada waktu di kelambuk, di katil, atas bantal, atas atau di bahkan selimut, tidur senyenyak-nyenyaknya. Jangan tidur pada masa khutbah, jangan tidur pada masa pengajian, jangan tidur pada masa ibadah. Macam juga kalau pada sudah terjumpa tuh makanan semacam tuh nanti dimakan jangan ditengok je, jangan ditonton jauh, sedap, nikmat, makanlah. Takkan tengok macam tu juga. Ini pula degil lagi, dah nikah kawin, malam pertama tengok, wis jelita awak, masya Allah kamu jelita sungguh. Cantik sungguh, rambutmu yang hitam, bibirmu yang merah delima, senyumanmu yang manis macam madu. Istri bukan untuk disanjung-sanjung macam tu. Kalau dengan bahasa kata manfaatkanlah. Kena tahulah. Nih apa tuntutan orang berkahwin? Takkan sakan nyanyi barakallahu lakum wa jama bainakuma bi khair sampai tertidur istri dinyanyikan. Istri bukan tunggu kita nyanyikan. Ada benda-benda yang perlu kita laksanakan apa saja. Titik. Nanti selepas kawin baru jawabannya. Macam tu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan sampai kita menyalahgunakan waktu, tempat dan keadaan. Jam tidur, jam makan, jam ngaji. Jangan tidur pada waktu mengaji. Waktu ngaji tidur. Ada tak orang tidur makan? Tak ada orang makan pada waktu tidur. Tak ada orang makan pada waktu salat. Nah, kalau tak ada orang makan di waktu tidur, jangan sampai tidur pada waktu makan. Kalau tak ada orang mengaji di waktu tidur, jangan sampai tidur waktu kita mengaji. Itu baru cantik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Oke, cukup hadis yang pertama. Berikutnya kita berpindah kepada Sahih Muslim. Hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Naam. Bab yang menyatakan iman, Islam dan ihsan. Hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim pernah mengatakan yang walaupun Imam Muslim ini hafiz, alim, mutamakin, rasih, tapi karena beliau adalah merupakan salah seorang daripada murid Imam Bukhari, apa kata-kata beliau? Kata beliau, ma ana illa hasanatun min hasanati Abi Abdillah Al-Bukhari. Aku ini cuma satu daripada 17 sekian kebaikannya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Laulal Bukhari lama kana muslimu, atau Allah kama kana muslim. Kalau bukan karena dengan Imam Bukhari, laulal Bukhari lama kana hunaka musliman. Kalau bukan karena Imam Bukhari, tak ada yang namanya Imam Muslim. Itu mubalaghatan,
Tawadhu'nya Imam Muslim seperti itu, seperti perkataan Sayyidina Umar atau perkataan malaikat Jibril alaihissalam, kata Sayyidina Umar, ma'ana ila hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Aku nih tak lebih daripada satu kebaikan daripada kebaikannya Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal kebaikan dan kemuliaan daripada Sayyidina Umar, pada waktu Nabi kita bertanya kepada malaikat Jibril tentang manaqib, tentang fadhil daripada Sayyidina Umar, kalau aku diberikan waktu sampai kepada hari kiamat untuk menyebut fadhil daripada Sayyidina Umar, manaqib daripada Sayyidina Umar, kata malaikat Jibril tidak akan habis. Yang seperti itu mulia dan agungnya, pernah dengar tak? Setan berlari-lari. Setan berlari-lari pada masa terjumpa dengan Sayyidina Umar. Masalaka Umaru pajan, illa salaka syaitanu pajan ghairahu. Tak pernah Sayyidina Umar menempuh, menjalani satu lorong, satu jalan, melainkan setan akan mencari lorong lain. Tak pernah setan berselisih dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar lewat tol, terpaksa setan jalan kampung. Oh, begitu dengan barunya tak berani, bukan setakat tak berani berselisan. Inna syaitan dan layapraku min dhili Umar. Syaitan itu ketakutan dengan bayangannya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi dengan tawadhu'nya beliau mengatakan, saya ini baru merupakan satu saja daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Macam pula juga ucapan kata-kata daripada Imam Muslim di dalam kitab Al-Jami'us Sahih. Ada yang mengatakan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan kitab beliau Al-Jami'us Sahih, kumpulan daripada hadis sahih yang merupakan asahu kitabin ba'da kitabillah, itulah kitab Sahih Bukhari. Urutan berikutnya adalah kitab Al-Jami'us Sahih lil Imam Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Itu tidak lengkap. Jadi dengan beliau meninggal dunia sebelum habis apa yang beliau cadangkan, apa yang beliau rencanakan untuk dikumpulkan di dalam kitab tersebut. Hadis yang pertama berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan. Naam, qala Ma'bad al-Juhani, orang yang pertama yang berbicara tentang qadar dan qadar, sehingga mengatakan segala sesuatu itu berlaku tanpa ketentuan takdir daripada Allah. Kita ada dua kumpulan, ada yang pertama disebut dengan Al-Qadariyah, ada kumpulan yang kedua yang disebut dengan Al-Jabariyah. Al-Qadariyah mengatakan tidak ada takdir, kita berluar sesuasa kita, seleluasa kita, sekehendak kita, tidak ada ketentuan takdir daripada Allah. Kumpulan Al-Jabari mengatakan kita itu majbur, kita tidak ada pilihan. Jadi kita ini bergerak ikut apa yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak ada sembarang hak untuk memilih dan juga untuk menentukan, majbur. Macam seperti anak patung, macam seperti dengan alat, macam seperti dengan boneka. Begitu pandangan daripada Jabariyah, majbur. Sehingga dengan seseorang karena tidak ada pilihan, maka dia akan berhujah nanti. Kenapa dia nanti diseksa? Kenapa dia dimasukkan Allah ke dalam api neraka? Kenapa dia dimurka dan dibenci? Sedangkan itu adalah suatu perkara ijbari daripada Allah. Kedua-duanya tidak betul. Pahaman ahli sunnah wal jamaah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir, semuanya manusia yang punya leluasa. Jabariyah yang punya pahaman manusia secara dipaksa. Pahaman ahli sunnah wal jamaah, memang Allah dah takdir, Allah maha tahu apa yang bakal akan kita lakukan nanti. Nanti petang kita akan kemana, mungkin kita punya rencana, Allah tahu apa yang terencana nanti, apa yang akan berlaku. Tapi pada masa yang sama kita ada ikhtiar, kita ada pilihan, kita boleh pilih-pilih, kita boleh menginginkan itu dan ini. Tapi apa yang akan berlaku nanti daripada pilihan kita tadi itu Allah dah mengetahuinya. Jadi antara pahaman Jabariyah dan juga dengan pahaman Al-Qadariyah. Ma'bad al-Juhani merupakan orang yang pertama yang berbicara tentang takdir. Tidak ada takdir, semuanya kita yang punya kehendak. Aku nak makan, aku nak minum, aku nak kawin, nak aku tinggalkan, nak aku lakukan, semuanya kita yang punya ikhtiar.
Itu maknanya pahaman Al-Qadariyah. Jadi arti daripada karya penafian tentang takdir daripada Allah. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, na'am, qala jadi apa, step by step. Jadi kata dua orang ulama besar tadi itu, tujuan pertama pergi ke Mekah adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi pada masa yang sama, la'alla wa asa, kita dipertemukan dengan yang baki daripada para sahabat Nabi. Kita nak tanyakan kepada para sahabat tentang perbualan, percakapan, ajaran sesat yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Sejauh mana betul atau tidaknya pemahaman tersebut, kita nak tanyakan perkara itu kepada Sayyiduna para sahabat Nabi, kepada para sahabat Nabi yang tersisa di sana, Mekah ataupun juga di Madinah. Sedikit saya menyimpang. Masya Allah, tabarakallah, pergi ke Mekah tidak lebih daripada untuk melaksanakan ibadah haji. Niat nawat yang kedua, untuk mendapatkan sanad yang ali dengan Al-Imam Sufyan ibni Uyainah. Berangkat Imam Ishaq ibni Rahawayhi, berangkat Imam Ahmad ibnu Hanbal, berangkat Imam Abdurrahman ibnul Mahdi, dan juga ulama-ulama hadis lainnya daripada Kufa. Tujuan mereka pergi ke Mekah selain daripada untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, juga untuk bertalaki ilmu sanad, ilmu hadis kepada Imam Sufyan ibni Uyainah. Siapa Imam Sufyan ibni Uyainah? Salah seorang daripada guru Imam Syafi'i, salah satu daripada ulama hadis yang menghafaz ribuan buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Syafi'i, laula malikun bil madinati wa Sufyan ibni Uyainah bi Makkah la dhahaba ahadits ahli Hijaz. Kalau bukan karena Imam Malik di Madinah dan juga dengan Imam Sufyan ibni Uyainah di Makkah, akan lenyap dan sirna hadis-hadis ulama Hijaz. Dulu tak ada laptop, tak ada handphone, tak ada MP3. Kita zaman MP3, minta maaf dengan bahasa jujur, adanya MP3, adanya MP3, MP4, adanya hard disk, adanya disket, adanya jawalat, itu membuat kita jadi bodoh. Tahu enggak? Jadi sekarang buka Google, sikit-sikit buka handphone. Hafalan sudah jadi tak kuat, tak terasa ingatan kita. Kenapa? Sebab kadang kita bergantung dengan laptop, kadang kita bergantung dengan hadis, kadang kita bergantung dengan komputer. Dulu tidak, karena mereka tidak menggunakan peralatan. Peralatan itu siapa yang punya produk? Yahudi. Siapa yang punya produk? Orang kafir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Macam mana kita boleh punya daya ingatan yang kuat pada saat ketika kita menggunakan produk daripada orang-orang yang mensekutukan Allah? Terasah betul daya ingatan mereka. Sekali dengar, hafal. Sekali dengar, lekat. 100.000 buah hadis. Kalau tidak hafal sanad dan wa matanan, tidak akan mendapatkan julukan sebagai Al-Hafiz. Kita sekarang hafal Quran dan lupa ada, tapi masih ada gelar dunia Al-Hafiz. Hafiz apa? Hafizkullahu ahad. Kuliah pun dah tersalah-salah. Baca babi ayya ala rabbikuma tukadiban tu bolak-balik tu surah Ar-Rahman tak ada habis-habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu Rabbi. Itu tabarak. Akhir surah Yasin bukan yang itu. Innama amru idza arada syai'an. Itu hafalan kita. Kenapa? Karena kita sudah bergantung dengan alat, kita bergantung dengan yang selain daripada anugerah original yang Allah berikan kepada kita. Itu yang namanya daya ingatan. Jadi setelah sampai ke sana, Masya Allah, tabarakallah, Imam Ahmad pagi-pagi lagi, lepas salat subuh, datang ke majlis Imam Sufyan ibnu Uyainah. Maaf, Imam Ishaq ibnu Rahawayhi. Di sana ada ulama-ulama Basrah, ada ulama-ulama daripada Kufa, ada ulama-ulama daripada Baghdad, ada ulama-ulama daripada Mesir. Semuanya berhimpun, berkerumun di majlis Imam Sufyan ibni Uyainah untuk mendapatkan sanad yang ali. Paham sanad ali? Untuk mendapatkan sanad yang tinggi, sanad yang dekat. Semakin ali sanad kita, semakin dekat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tengok sana, tengok. Imam Ahmad ada di situ. Tengok, mana Imam Ahmad? Tertidur kan? Kalau kita tak ada tempat, tertidur di rumah, tak bangun. Ada yang kejut kita tadi pagi tadi tu. Tak ada di tempat. Akhirnya bahasa Indonesia penasaran. Cari, pusing. Daripada halakah kepada halakah. Pada tahun 1350-an saja di Masjidil Haram itu terdapat tidak kurang daripada 150 halakah ta'lim. 150 tempat pengajian. Abang nak ngaji apa? Abi datang ke Mekah pada tahun 74 miladi. Pada masa itu pun dah hampir puluhan. Nak ngaji nahwu, nak ngaji tasawuf, nak ngaji hadis, nak ngaji tafsir. Ada tok gurunya. Lebih daripada yang namanya kita baca kitab daripada mukaddimah macam tadi tu sampai ke penghujung. Ulama-ulamanya ada kalau untuk tasawuf, kalau untuk suluk ilallah itu dengan Syekh Muhammad Amin Qutbi, kalau untuk dengan hadis itu dengan Syekh Umar Hamdan, kalau untuk tasawuf dan juga dengan suluk dan juga dengan sejarahnya itu dengan Syekhuna Hasan Masyad. Begitulah. Jadi kita nak ingin pakar spesialis dalam bidang apa saja, ada ulama-ulamanya di Tanah Suci Mekah. Tengok situ. Ternyata tidak ada di sana. Tengok halaqah berikutnya, tak ada di sana. Setelah pusing Masjidil Haram, terjumpa Imam Ahmad Ibn Hanbal duduk depan seorang pemuda dalam lingkungan usia 16 tahun. 16 tahun. Abang 16 tahun? Berapa? Hah? 13? 14? Abang? Allah. Abang? 16? Alhamdulillah, syukur. Kalau tidak, ditanya satu persatu. Dapat yang 16 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal ternyata duduk depan seorang pemuda yang pada lingkungan usia 16 tahun. Datang Imam Ishaq bin Rahawayhi, kadang-kadang disebut dengan Ishaq ibn Rahawiyah, juga kadang-kadang disebut dengan Ishaq bin Rahwahi. Mungkin bahasa kita lebih kurang, Mat, ngapain lo duduk di sini? Ngapain lo duduk di sini? Paham? Oke. Mat, maksudnya Imam Ahmad, ngapain lo duduk di sini? Usia yang mengajar tuh lebih kurang sebaya usia kita aja. Itu di sana saya tengok tuh guru besar. Ulama-ulama hebat semuanya berkerumun di majelis Imam Sufyan ibni Uyainah rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ahmad, sukut, senyap, diam, jangan kece, jangan bercakap. Anda tahu kalau ilmunya Imam Sufyan ibni Uyainah, kita tidak dapatkan hadis-hadis Nabawi dengan sanad yang ali, dengan sanad yang tinggi, kita masih boleh dapat dengan sanad yang sapil, nazir, dengan sanad yang panjang. Tapi kalau ilmu si pemuda yang dalam lingkungan usia 16 tahun ini kita lepaskan, kalau terluput daripada kita, saya khawatir kita tidak akan terjumpa yang seumpamanya. Itu siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang pada waktu Imam Sufyan ibn Uyainah mengajarkan hadis di Masjidil Haram, kalau ada iskal, ada yang tak jelas, guru tanya sama murid, ma ma'na hadzal hadis ya Syafi'i? Macam mana maksud hadis ini, kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oke, hadis kita sampai kepada Imam Sufyan ibn Uyainah. Belum habis lagi, sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Plak, selesai tawaf, selungkoi dengan tailasan putih. Lepas selesai tawaf, terus minum air zam-zam. Lepas minum air zam-zam, karena dulu yang ceritakan pada masa itu, Abi pada tahun 74-an tuh memang tengok air zam-zam tuh diambil daripada telaganya, tapi sudah guna mesin. Jadi dipump dengan mesin, tapi kita boleh tengok telaganya. Jadi diambilkan air, sudah guna pipe, tuang, masukkan ke dalam jug besar, kita minum. Ya, yang walaupun kita haus, yang walaupun kita dagang, tapi tak boleh juga kita habiskan satu timba besar macam tu. Nah, jadi begitu ceritanya. Lepas diminum, ada dengan salah seorang selepas tawaf juga turun ke telaga Zam-Zam minum.
Tadi belum ada waktu untuk minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baki lagi. Diminum sama yang kemudian madu nih. Madu kan? Hah? Madu. Putih ya. Malam pertama rasa madu betul. Madu murni, bukan madu asli. Jangan salah. Madu asli, muslimat tanah. Madu murni, jangan salah pesan. Kalau pada tuh suami pergi ke Lombok, pesan belikan madu murni. Jangan minta belikan madu asli. Kalau belikan madu asli, nanti suami bawa pasangan lagi. Ini madu asli. Madu murni. Nah, madu itulah. Rasa air madu. Allah. Ini air Zam-Zam, tapi rasanya madu. Malam kedua, diintip lagi, diintai lagi. Ikutin. Laki-laki yang berpakaian sebab putih tadi itu. Tawaf. Selesai tawaf, salat. Selepas salat, turun ke telaga Zam-Zam, minum Zam-Zam. Yang baki daripada jak beliau tadi itu diminum. Terasa air susu. Hah? Susu? Masyaallah tabaraka. 3 malam berturut-turut, malam ketiga baru terasa air tawar. Akhirnya dipegang. Tuan guru, Tuan Syekh, awak siapa sebenarnya? Kamu ini siapa sebenarnya? Rupa-rupanya yang malam pertama minum bekas air minum beliau macam seperti air madu, yang pada malam kedua rasa seperti dengan air susu, pada hari ketiga macam seperti dengan air tawar, air biasa. Siapa sempean? Kata beliau, rahasiakan, aku adalah Sufyan ibni Uyainah. Yang tadi itu. Tuh macam tuh. Kenapa? Karena beliau beramal dengan hadis ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu diminum ikut niat yang kita niatkan. Jadi jangan lupa pergi ke Mekah, minum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Niat untuk ilmu, niat untuk hafalan, niat untuk tenaga, niat untuk kesehatan, niat agar kita tidak perlu pantang. Masyaallah tabarakallah. Supaya jangan sampai pantang makan kambing, pantang ada gaut, ada gawat, ada macam-macam. Berobat, berterapi dengan air Zam-Zam itu bergantung kepada keyakinan kita, dan selama tidak ada ketentuan takdir. Kalau takdirnya memang akan ada kencing manis yang membawa kepada penghujung usianya, obat apapun, terapi apapun, hospital manapun, tidak akan boleh menjadi asbab kesembuhannya. Oke, kita dengar riwayat daripada Imam Sufyan ibn Uyainah tadi itu. Naam. Qala Aba Abdurrahman itu nama panggilan Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi kami berdua tadi itu berangan-angan agar kami dipertemukan dengan para sahabat Nabi nanti di Mekah. Ternyata Allah takdir kami berjumpa dengan Sayyidina Aba Abdurrahman, Sayyidina Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Salah satu daripada kami berada di sebelah kanan, salah satu daripada kami berada di sebelah kiri. Dan saya pikir sahabatku itu akan bertanya duluan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar sebelum aku. Naam, qala Onopun secara kebetulan. Jadi setelah kami berada di samping menyamping beliau, satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri, maka kami pun bertanya, ada jamaah daripada qibalina, daripada tempat kami, daripada arah kami, ada di antara daripada kepulauan di tempat kami yang mengatakan segala sesuatu itu berlaku secara kebetulan. Ulang sedikit tadi, jamaatun min qibalina. Nasun yakra'un al-Quran, hafal Quran, baca Quran dengan qiraat sapahnya luar biasa, qiraat asyaranya pun juga bagus. Tapi la yatakaffarun. Takabbur artinya tidak bepergian, tidak musafir,
daripada tempat ke tempat untuk mengaji dan juga untuk menimba ilmu agama, ilmu hadis secara khusus. Pakar atau asalnya gurun sahra, artinya tidak bermusafir, menempuh jarak jauh, musafir daripada tempat ke tempat, seperti yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, sayati zamanun ala nas yadribun akbadal ibil. Itu satu redaksi. Yadribun akbadal ibil, akan menunggang tunggangan mereka pergi ke sana dan kemari. Yatakafar, tidak pergi menempuh jarak yang jauh di gurun sahara untuk mendapatkan ilmu agama. Fala yajiduna aliman, mereka tidak jumpa seorang alim yang lebih alim daripada alimul Madinati, maksudnya Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi kata mereka, tidak ada yang namanya takdir, tidak ada yang namanya qada dan qadar. Segala sesuatu berlaku secara unupun, secara kebetulan. Bagaimana? Pertanyaan tadi itu setelah ditanyakan akan dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Kalau kamu terjumpa dengan mereka, sampaikan kepada mereka, aku berlepas tanggung jawab dan berlepas diri daripada mereka. Mereka juga berlepas diri daripada aku. Kami para sahabat tidak bertanggung jawab dengan pemahaman yang seperti itu. Naam. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi Allah tempat beliau mengangkat sumpah, billadzi yahlifu bi Ibnu Umar, beliau bersumpah dengan sebutan billah, tallah, wallah, demi Allah tempat kita bersumpah, lau anna ahadakum, kalau dengan salah seorang daripada kamu, salah seorang daripada kita mengimpakkan sebesar gunung Uhud daripada emas, sebesar gunung Uhud. Sudah tengok gunung Uhud besarnya macam mana, yang sudah pergi ke Madinah, besarnya seperti apa, panjang, berat, besar, gede sekali. Kalau sebesar Uhud sekalipun, emas yang kita miliki, kemudian kita impakkan di jalan Allah untuk perjuangan, untuk tahfiz, untuk masjid, untuk pondok, untuk semua kebajikan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, lau anna ahadakum, kalau dengan salah seorang daripada kamu, ampakah mithla Uhudin zahaba, mengimpakkan sebesar gunung Uhud daripada emas, masih belum setanding dengan satu mud atau setengah mud yang diimpakkan oleh para sahabat. Jaga mulut, jaga pikiran, jaga otak, jaga hati, jaga hidup. Jangan sampai pernah mempermasalahkan, mempertikaikan tentang para sahabat Nabi. Sahabat Nabi semuanya sudah ada jaminan surga. Kalau nanti setelah kepala botak jadi profesor, doktor, maulana, kiai apa segala macam, suka hati nak komen tentang para sahabat. Sahabat Nabi kita al-awwalina wal akhirin wa kullu wa'adallahu al-husna, yang dahulu dan yang menyusul, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha dengan mereka, mereka pun juga ridha dengan anugerah Allah Jalla Jalaluhu. Hadis yang di sini, kalau sampai mengimpakkan sebesar Uhud sekalipun daripada emas, tetap Allah tidak terima sedekahnya, sehingga sampai dia beriman dengan qada dan qadar. Itu yang membuat kita jadi tenang. Kalau Jepun kan dia nyembah matahari. Jepun tuh tak ada Tuhan. Makanya Jepun jumlah bilangan yang paling banyak bunuh diri, Jepun. Di antaranya negara yang paling maju, Switzerland. Tuh negara yang paling ramai orang-orang yang bunuh diri. Kita orang beriman putus cinta masih oke lagi, masih ketawa lagi. Bengkrap, kalah dalam pilihan raya. Yang tidak beriman dengan kadar-kadar berkempen, masalah takbir, Allahu Akbar. Masjid dibelikan kapet, bagi duit sana sini, totonya kalah pada pilihan raya ke-10. Pada tu kalah, stres sampai gila, sampai stroke, sampai datang kepada JK Masjid di Indonesia, datang kepada JK Masjid, Tuan Imam, Tuan Pengurusi minta maaf, saya nak ambil balik kapet yang saya hadiahkan semalam. Sebab saya tak menang dalam pilihan raya ini. Kenapa? Karena tidak beriman dengan takdir. Kita yang beriman dengan takdir, Allah yang maha berkehendak.
Anta turid wa huwa yurid wa la yakunu illa ala ma yurid. Kamu berkehendak, Allah juga berkehendak, tapi tidak akan berlaku melainkan seperti apa yang Allah kehendaki. Tenang kita. Kalau tidak ya Allah, takkan maya dan harta bagi aku kawin. Takkan sampai dengan sombong aku dia tolak. Memangnya siapa sih dia tuh? Bisa cari kah? Ahli surga enggak? Kenapa sampai tolak aku? Aku ini udah hafal Quran, udah mengaji al-awail as-sumbulu ya, udah ngaji hadis. Macam mana sampai tiga makna menolak aku? Terus kawin dengan laki-laki lain. Baca yang ini ingat yang lain. Apa ingat yang lain? Di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi kata beliau, saya saking cemburunya dengan seorang perempuan, saya bunuh dia. Sebab perempuan itu saya lamar. Lepas saya lamar, ternyata dia tidak berkenan kawin dengan aku. Dia menikah dengan laki-laki lain. Cemburunya aku dengan laki-laki itu, aku bunuh dia. Minta maaf, lupa-lupa ingat dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis itu diriwayatkan. Yaitu yang dia bunuh si suaminya atau wanita yang tidak mau kawin dengan dia. Jadi datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kira-kira ada cara tobat tak? Ada cara untuk saya tobat tak? Untuk menebus kesalahanku selepas aku membunuh dia. Karena dia keterlaluan dengan aku. Macam mana tak nak kawin dengan aku? Nak kawin dengan dia, memang dia lebih daripada aku kah? Stres bang, kita stres. Makan tak lalu, tidur tak nyenyak, hidup jadi tidak keruan. Kenapa yang? Kamu kenapa? Kita sedang daripada bagus sekolah jajan mau nikah nanti selepas kita selesai kuliah. Kenapa kamu kawin dengan laki-laki lain? Oh, pikir, tengok atas. Kira-kira tali yang mana atau tingkat bangunan yang mana untuk terjun untuk bunuh diri. Kita orang Islam relax saja, santai saja. Kenapa? Karena ada iman dengan qadar dan qadar. Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha menentukan, Allah yang maha bijaksana. Apa yang Allah kehendaki dengan kita merupakan itulah yang terbaik untuk kita. Tenang, tidur nyenyak, bismikallahumma ya wa amut, ngaji pun tertidur juga. Kenapa? Karena kita percaya dengan takdir. Akhirnya hati kita jadi tenang. Orang yang tidak percaya dengan takdir hidupnya tidak keru-keruan. Jadi protes, kenapa jadi begini? Ini sudah kita pelajari, ini sudah kita simak bersama. Ini kalau ikut kajian kita, ikut penelitian, tidak mungkin, mustahil kita akan kalah. Kita sudah impak banyak, kita sudah berjumpa dengan semua warga, dengan Hindunya kita pakai kalung, pakai itu, semuanya ada. Ngampung-ngampung, kalah lagi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tapi kalau ada iman dengan qadar dan qadar, santai. Allah yang maha berkehendak, kita akan berupaya saja. Jadi kata beliau, tidak kalau terima sedekah daripada seseorang yang walaupun sebesar gunung Uhud, sehingga dia percaya dengan qadar dan qadar. Hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Pindah kepada Sunan Abi Daud sampai pukul 12 kurang. 12 kurang kita berhenti. Bab takhali inda qada'il hajat, bab takhali, bab yang menyatakan tentang menjauhkan diri pada waktu kita menunaikan hajat. Takhali ay tabaud. Nah, jadi kalau nak, alhamdulillah lah di tempat kita oke. Kecuali kalau dalam keadaan emergensi kadang-kadang terlihat juga di jalan raya Lebu Raya itu ada orang kencing tepi jalan. Tapi itu satu daripada 10 tahun, 5 tahun, sebulan, belum tentu dalam sebulan itu kita pernah ternampak macam itu. Tapi budayanya ada di Timur Tengah. Di kencing tepi jalan, kencing tembok, segala macam. Itu satu perkara yang bertentangan dengan ajaran agama. Kita dilarang untuk buang air kecil, apalagi dengan air besar. Satu di bawah pohon yang berbuah, atau pada saluran air, atau juga pada tanah yang retak. Tanah yang retak. Jangan buang air kecil di situ. Takut kalau ada ular. Takut kalau ada ular. Takut kalau ada semut. Kalau ada semut mesti dia bingung. Ini banjir kan nih. Macam seperti tsunami aja. Tsunami aja masih oke lagi. Ini aja bawa kencing. Bawa kencing. Innalillah. Itu diantara daripada yang Nabi kita ingatkan. Jadi Nabi kita ajarkan kepada kita. Kitab yang pertama,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahabal madhhaba ab'ada. Sesungguhnya Nabi kita apabila pergi untuk menunaikan hajat, tapi kita akan menjauh. Hadis yang pertama dalam kitab Sunan Abi Daud. Kalau nak faqih, nak alim, nak tahu dalil, nak tahu sanad, nak tahu hujahnya, argumentasi tentang hukum hakam yang dibicarakan di dalam kitab fikih, maka pelajarilah kitab-kitab sunan. Sebab kitab-kitab sunan, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai dan juga Sunan Ibnu Majah itu ditulis ikut urutan, ikut tarajim kitab-kitab fikih. Kitab fikih dimulai daripada bab tahara. Kitab hadis yang namanya sunan juga dimulai dengan kitab at-tahara sampai kepada babul idki. Hadis yang pertama dalam kitab Sunan Abi Daud, ulina li Abi Daud al-hadis kama ulina li Nabiullah Daud al-hadid. Allah permudahkan hadis kepada Imam Abi Daud sebagaimana mudahnya dibuat, diolah atau juga diadon besi di tangan Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud kalau nak buat apa saja tidak perlu api, tidak perlu menggunakan palu, dengan tangan saja. Tutus apa namanya tuh? Keriput. Ini kan kalau ini tak ada masalah. Yang ini. Kalau ini memang senang saja dibuat-buat. Atau mikrofon kalau atas senang dengan bola di tak lengkung, senang saja gitu, dah lengkung dah. Nak dibuat mikrofon kah, atau hendak dibuat kail kah, pemancing kah, atau hendak dibuat seperti apa, senang sekali. Itu besi yang ada di tangan Nabiullah Daud alaihissalam, selembut itulah, selembut besi di tangan Nabiullah Daud alaihissalam, selembut itulah juga hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud rahimahullahu taala. Dengari hadis yang pertama, hadis yang bertajuk tentang qadaul hajati, babut takhalli, bab yang menyatakan takhalli khalwah, artinya mengasingkan diri, menjauhkan diri pada masa kita menunaikan hajat. Naam. Alaihi salatu wassalam. Apabila Nabi kita pergi menunaikan hajat, Nabi kita akan menjauh. Ini kalau pada waktu tak ada tandas, tak ada tandas awam. Jadi kita singgah tengah jalan, kita yang sudah berumur nih kadang-kadang kalau masa sudah nak kencing, ya Allah, kadang-kadang tak ada buka seluar sudah terkencing. Inah lillah, kalian masih muda lagi nanti itu, rasakan situ. Apalagi kalau sudah ada kencing manis, susah kan? Kencing manis tahu ditahan kan? Yang kencing manis itu susah. Sekejap mau kencing, siap mau kencing atau kencing manis lah. Yang suka kencing itu kencing manis kan? Kalau sudah kerap kencing, bukan kena ekon, bukan kena sejuk, 15 menit, setengah jam, 1 jam kencing, malam 3, 4, 5, 6 kali bangun, itu berarti ada gejala kencing manis. Kencing manis. Heran, kenapa semut berkerumun? Rupa-rupanya ada gula di situ, masya Allah, tabarakallah. Tambahkan manis pada senyuman, kurangkan manis pada minuman. Minuman kurangkan manis. Tapi minuman kalau tak manis tak sudah bang, tak sudah. Tak sudah, pilihlah. Nak kerat kaki kah? Ayo pilih. Nak kerat kaki, potong kaki, atau nak kurangkan gula pada minuman. Oke, kembali. Jadi kembali kepada pembicaraan yang kita bicarakan tentang idza zahabal mazhaba ab'ada, apabila kita pergi menunaikan hajat, Nabi kita akan menjauh. Kata ulama, menjauh itu maksudnya kalau kita di gurun sahara, kalau pada waktu kita di hutan, kalau pada waktu kita di dusun. Jadi kalau kita nak menunaikan hajat, jangan dekat-dekat kawan. Ini kawan kan dari sedang asik, okelah di situ. Kita cuma pusing badan saja langsung astagfirullahaladzim. Apa beza dengan kambing dan lembu? Kita ada tata-tata pada waktu kita masuk ke tandas. Kaki kiri masa kita masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan berbual-bual. Tandas ini bersambung enggak? Tandas atas sekat buka. Apa? Berlapan situ, berlapan. Ini 2 pelajar buat pada waktu
Itu perbualan yang paling dimurka oleh Allah, berbual-bual pada masa kita menunaikan hajat. Senyap pikir, tadi bau nasi kerabu sedap, tapi kenapa bau bosok macam ni? Pikirlah. Makanya itu pas kita keluar daripada dadas, ghufranak, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku. Kenapa kita minta ampun? Karena dengan kita tidak bersyukur. Untuk faedahnya, untuk vitaminnya, untuk kesehatannya Allah kekalkan keperluan daripada anggota tubuh, tapi yang sampahnya, yang kotornya Allah keluarkan melalui air besar dan kecil. Masya Allah, nasi kerabu, nasi dagan, siakap, ya Allah bosoknya, kentut pun bau bosok. Padahal kentut tadi itu daripada durian, daripada musangking, tapi baunya jadi bangkai king. Astagfirullah. Jadi kita kepikiran ke sana, betapa kita kufur, betapa kita tidak bersyukur atas suatu nikmat. Jadi dua, apa ada kata ulama, apabila Nabi kita menunaikan hajat, Nabi kita akan menjauh. Arti menjauh itu dalam berapa km, dalam berapa meter, dalam berapa hitungan. Kata ulama, bihaitsu la tusammu minhu raihatun wa la yusma'u minhu sautun. Jarak ukuran kita menjauh yang kira-kira bau tidak keciuman, bunyi tidak kedengaran. Coba abang pernah tak sakit perut? Bukan pernah, kerap kali. Yang paling nikmat pada waktu kita nak buang hajat, nak berak, bahasa kasarnya nak berak, itu apa yang paling nikmat? Makan nasi kerabu, dah. Syakap 3 rasa, dah. Asam pedas, tak. Paling nikmat, tandas kosong. Bukan paling sudah tuh bilang, wah sekali, sampai penuh tuh. Apa namanya kalau kita mangkuk najis tuh sampai penuh, masya Allah, beripat itu. Coba kalau ada orang di luar, ya Allah, kita nak kentut pun susah kita ijazkan. Put. Nak beneran susah. Tapi pada tu tak ada sapa-sapa, tak ada kosong. Kita tak kisah buka seluar, langsung keluar kuning semuanya. Allah, masya Allah. Tapi terasa lega, sungguh ringan rasanya. Jadi supaya kita tidak babitkan diri kepada perkara terlarang, maka ada menjauhlah kamu, jauh dalam jarak ukuran berapa yang kira-kira pada waktu kita menjauh ke situ, masa kita buang air, suara bunyi perpak, tak kedengaran, bau tak keciuman. Kalau dia di sini saja masih dengar lagi kita. Jangan nebak nih apa nih, malam tahun baru ke? Macam seperti bunga kembang apa? Kembang api, malam semalam. Perasaan bung, pukul 12 malam, bung, bunga api. Satu, supaya jangan sampai keciuman. Kedua, panduan dalam agama kita, kalau ada orang terkentut jangan ditanya, ini siapa nih kentut di bosok sangat nih? Keluar, bangun ayo. Bangun, bodoh. Senang sangat. Nih ruang kita ini kecil. Ruang kita kecil, ekor tidak ada, tertutup pula, ukuran 4 meter kali 4. Kentut di situ secara senyap-senyap. Memang kentut bukan bud, ada fusa, ada dorat. Dorat yang bunyinya kuat, brut itu dorat. Fusa, tapi yang bunyi senyap tadi itu baunya, masya Allah, tabarakallah, sampai nyamuk lalat tak boleh masuk ke tempat. Keracunan luar biasa. Jangan tanya, di zaman Sayyidina Umar keciuman bau kentut. Kata Sayyidina Umar, yang kentut bangun, berudu sekarang juga. Wah, gawat kalau begini. Mereka semuanya tahu Sayyidina Umar itu garanya seperti apa. Sayyidina Umar kalau salah-salah sedikit saja, izinkan saya pancung, saya kerat leher dia. Begitu kan, depan bagi Nabi pun begitu, jelas dan tegas. Jadi udah pucat muka yang kentut tadi itu. Ya Allah. Aku bangkit ketahuan sama orang-orang, pertama malu, kedua akan disangsi sama Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Ali, hala amartana bil wudu'i jami'an ya amiral mu'minin. Alangkah eloknya kalau Tuan Khalifah cadangkan kepada kami semuanya mengambil air wudu atau bangkit daripada sini.
Sayyidina Umar karena waqafan indal haq, senantiasa selalu menerima kebenaran daripada sesiapa saja. Oke, kata Imam, alangkah cantiknya cadangan yang dicadangkan, maka semuanya pun pakat berwudu. Yang tadi sudah pucat muka ketakutan, alhamdulillah. Jadi samarkan, sebab semuanya berwudu. Siapa yang ketut tadi itu? Udah tak ada yang tahu, atas saran bijak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi kalau kita nak ke samping jalan, nak buang air, jalan raya, lebuh raya, turun ke mana? Jauh, orang tak keciuman dan tidak kedengaran bunyi. Hadis yang terakhir insyaallah empat khulafaur rasyidun, ada 4 kita berapa tadi? Bukhari sudah, Imam Muslim sudah, Sunan Nabi Dawud sudah, Sunan At-Tirmidzi 4 buah hadis saja. Takat dulu, nggih insyaallah 5 menit, 7 menit terakhir hadis yang keempat dalam Sunan At-Tirmidzi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan At-Tirmidzi mempunyai kelebihan yang dimana dengan kita akan diperkenalkan tentang perbezaan pendapat di kalangan ulama. Jadi yang nak belajar tentang fikih muqarin, perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka baca kitab Sunan At-Tirmidzi. Kalau nak tahu dalil-dalil pasti dan juga dalil-dalil terhadap ilmu halal haram, pembicaraan yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih secara amnya dengan kitab As-Sunan, secara khusus dengan kitab Sunan Abi Daud. Sunan At-Tirmidzi satu kitab diperkenalkan tentang darajatul al-hadis, sanad hadis kedudukannya seperti apa, darajat hadis pun juga seperti apa. Kemudian wahwa qaulu jumhuril ulama, bahwa qaulu fulan ibni fulan. Jadi di sana disebutkan dan diterangkan tentang pendapat siapa-siapa saja yang ada di situ atau yang menyokong, yang pro dan kontra dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Itu diantara daripada misah kelainan kelebihan kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita diperkenalkan dengan sanad kedudukan hadis, kita diperkenalkan dengan perbezaan pendapat di kalangan ulama, kita juga diperkenalkan apakah hadis itu diamalkan ataupun juga mansuh ataupun juga tidak. Kembali hadis yang pertama itu tentang abwabut tahara, hadis yang diriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala shadaqatan bin ghulul. Allah tidak akan terima salat orang yang tidak suci, yang tidak bersih, dan juga tidak menerima sedekah daripada ghulul, daripada sumber yang diharamkan. Asal mana daripada ghulul? Orang yang curang, yang khianat terhadap harta rampasan, itu namanya ghulul. Ulama mengatakan tidak hanya ghulul dengan curang terhadap harta rampasan, tapi tiap daripada sumber haram. Mungkin itu daripada faedah, mungkin itu daripada judi, mungkin itu daripada curian, daripada uang syubhat, daripada kepunyaan orang lain. Jadi duit yang disedekahkan Allah banyak, faedah interestnya banyak. Simpan uang 1 juta di bank konvensional, 1 tahun mungkin kita sudah dapat faedahnya dalam 50 ribuan. Mungkin sampai kepada 100 ribu. 10% saja faedah sudah dapat 100 ribu. Tinggal goyang kaki. Jangan lagi goyang kaki apa? Haram hukumnya. Itu dosa besar. Makan faedah, makan bunga. Makan bunga, makan faedah memang nampak tidak terkesan, tapi dia akan mematikan sel-sel ibadah, kegairahan kita dalam agama itu diantara daripada kesan buruknya. Kembali, salat tidak akan diterima dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak suci. Sedekah tidak akan diperkenankan kalau daripada sumber haram. Ulama mengatakan la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Tahur anggota tubuhnya, bersih pakaiannya, bersih tempat kita berpijak, juga bersih akidahnya, bersih hatinya, bersih pemikirannya daripada syirik, daripada riya, daripada ujub. Jadi bersih zahiran wa batinan,
bersih anggota tubuh, pakaian dan juga tempat kita berpijak daripada najis, bersih tubuh kita daripada hadas besar dan juga kecil, juga bersih akidah kita, hati kita daripada syirik dan riya. Wala sadaqatan min ghulul, dalam sebuah riwayat dinyatakan dosa yang bakalan dia peroleh kalau pada itu dengan sesulang menyedekahkan duit haram. Jadi duit haram yang dapat faedah kembalikan kepada si pemiliknya, yang dapat duit syubhat kembalikan kepada si pemiliknya. Tak boleh. Assalamualaikum, salam. Ini pondok belum selesai lagi. Ini saya ada sedikit uang hasil judi saya kemarin tuh, nak melesaikan bangunan asrama belakang tuh. Jadi mohonlah pelajar dan guru-guru berkenan untuk menerimakannya. Jadi niatkanlah yang bagus-bagus, tapi secara jujur saja duit itu kemarin hasil daripada faedah dan juga hasil daripada perjudian saya pada masa di Ganteng Helen. Kemarin tuh saya main judi, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, berkat doa daripada orang pondok saya dapat menang pada waktu itu. Betul, ini bukan omong kosong. Ada di antara daripada kumpulan pencuri, perompak, perampas yang pada tiap kali berhasil merompak dan merampas dapat hasil banyak, mereka buat acara tasyakuran, acara kesyukuran, dan minta doakan sama tu guru, mudah-mudahan operasi-operasi yang selanjutnya nanti, masa kita merompak bank kah, masa kita buka pecah rumah kah, Allah berkati usaha kita dan Allah lindungi kita daripada segala malapetaka. Tuh guru apa tuh? Sampai mendoakan, ya Allah ya Rahman Rahimin, bijahil habibil Mustafa wa birasulukal mujtaba, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram. Berkatilah usaha-usaha mereka, ya Allah, berkatilah hasil penghasilan yang mereka dapatkan, lindungilah mereka daripada mata polis, dari ini kiai, bukan kiai akhirat, itu kiai al-maghdubi alaihim, yang dimurka dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, biar pondok kita tidak jadi, yang penting kita boleh jaga duit yang kita terima. Kalau sudah jelas-jelas daripada interest, jangan. Jelas-jelas daripada cukai, jangan. Jelas-jelas daripada subar, jangan. Insya Allah keberkatan akan datang. Yang pernah tahu dengan Riwin? Diuban? Yang tahu dengan pondok-pondok pengajian-pengajian hadis yang ada di India, Pakistan, itu banyak yang bermula hanya dengan guru dan murid di bawah pokok kayu, tak ada bangunan, tapi kena tulus ikhlas yang pertama, bersih daripada duit syubhat dan juga daripada duit haram, apalagi Allah berkati pelajarannya, pengajiannya, periwayatannya. Jadi jauhkan mulut daripada haram, jauhkan perut daripada syubhat. Insyaallah takun mustajabat doa kita akan diijabahkan, dan segala upaya yang apa adanya pun akan diberkati oleh Allah. Pukul 12. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim antal muakhiru, la ilaha illa anta. Bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk madrasah dan santri. Insyaallah mudah-mudahan dengan jalsah kita pada pagi hari ini, atas permintaan untuk mahat, untuk pondok, untuk para pengelola, untuk para asatidz dan juga untuk para santri, yang pertama kita mohon keberkatan daripada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fi ma'ahidina madarisina wa barakallahu lana wa barakallahu lakum jami'an. Allah berkati segala upaya, Allah mudahkan segala-galanya. Taisir ya musailu sa'il, ya muyassiru yassir, ya muwaffiqu waffiq, waffiqna lima tuhibbu wa tardau ya karim. Ya mudabbiru dabbir umurana ya karim ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah berikan ketentraman, ketenangan, dan juga kebahagiaan, ketulusan, khasyat, tadallul, inkisar, dan juga Allah berikan al-jidd wal ijtihad dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyampaikannya. Jangan pernah jenuh, jangan pernah hilang semangat pada waktu kita mengajar. Kenapa? Sebab semangat pada waktu kita mengajar, ilmu yang kita sampaikan itu yang akan mencuit restu dan ridha bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
khususnya dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkati ilmunya antum kalian semuanya. Allah berkati para pelajar kita semuanya. Allah berkati segala upaya kita untuk agama. Allah berkati umur, peluang, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Selamat dunia akhirat, hidup dengan aman dan selamat, mati dengan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, ala hadin ya ala kullin ya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.